Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bila Ku Ingat. Hari ini gue sama Ito pengen ngebahas takut pilih jurusan yang salah. Menurut gue tuh ada dua tipe. Tipe yang salah pilih jurusan, ada juga tipe yang sesuai sama jurusan yang dia mau. Nah, lu adalah tipe yang mana tuh? Gue, Iya. gue sebenarnya gue lebih suka sesuatu yang gue suka sih. Jadi gue pasti nyari jurusan yang seenggaknya mendekati. Misalnya kan namanya anak-anak tuh pasti hari ini sukanya apa, besok sukanya apa, besok sukanya apa. Pasti kan sering ngerasa gitu. Terus gue sendiri waktu SMA lagi banyak sukanya itu hal-hal yang berbau sama teknik. Terus gue ngerasa, oh kayaknya gue waktu kuliah gue pengen coba ngedalamin tentang teknik deh. Jadi ya gue tipe orang yang milih jurusan karena gue rasa gue lebih suka buat masuk ke sana gitu. Emang kalau lu kebalikannya ya? Gue kebalikannya. Kok lu Kebalikannya. tahu sih? Iya, gue kebalikannya. Jadi gue adalah orang yang mungkin bisa dibilang gue salah jurusan ya. Banyak orang juga bilang, teman-teman gue pada bilang, lu kayaknya salah masuk jurusan deh, gitu kan. Habis itu, ya setelah gue pikir-pikir emang gue salah sih. Jadi gue eh, awal-awalnya itu, ini mungkin jadi tips and trick ya. Awal-awalnya itu sebelum lu masuk kuliah, sebelum lu Iya. daftar suatu universitas, mungkin lu harus tahu diri lu dulu gitu. Hmm. Harus lebih kenal gitu. Gimana lu punya penyesalan waktu masa lalu atau enggak, ya lu coba lupain terus mulai lembaran yang baru gitu. Iya. Sebelum lu masuk kuliah, jadi lu harus tahu, lu setidaknya lu tahu lah lu introvert atau extrovert. Mm-mm. Dari situ, mungkin lu bisa tahu dari apa namanya, ini loh, tes tes apa, psikotes Psikotes. psikotes Psikotes. biasanya kan SMA ada psikotes gitu kan. Iya. Nah, habis itu setelah lu tahu dari psikotes lu, kan biasanya dianjurin tuh, mau bukan dianjurin sih, itu ada option atau kemungkinan pekerjaan yang cocok buat lu, jurusan yang cocok buat lu gitu Iya. kan. Nah, habis itu lu lihat lagi, lu tipe orang yang introvert atau extrovert. Introvert Iya. kan adalah orang yang cenderung pendiam gitu kan. Dia bisa berkomunikasi, dia dia punya teman juga, cuman dia lebih nyaman diem sendiri atau punya dunia sendiri, pokoknya nggak tahan sama orang-orang banyak atau di perkumpulan atau di kelompok kayak gitu. Nah, Iya. kalau ekstrovert itu tuh sebaliknya dari introvert. Nah, gua itu menyadari kalau gua tuh introvert yang Introvert. memaksakan buat jadi ekstrovert, Wow. ya kan? Iya, Nah, oke. Terus? habis itu gue bilang introvert karena gue tahu gue lebih nyaman, gue punya dua punya dunia sendiri. Nah, Iya. gue punya dunia sendiri, gue lebih nyaman sendiri dibandingkan kumpul-kumpul dengan banyak orang gitu. Hmm. Kayak misalnya deh, uh, gue bultang nih, tapi kalau orangnya banyak gue nggak begitu seret nih. Tapi kalau Oh. orangnya cuma 4, 6 atau 8 buat dua tim lah setidaknya, itu gue masih bisa gitu. Kalau selebihnya lebih dari itu gue nggak bisa. Kayak tiba-tiba semua kelas 40 anak, Main empat bareng. puluh anak tiba-tiba main bultang, walaupun tiga 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 lapangan, tetap aja gue nggak serak, nggak bisa Iya. itu gue. Terus Oke. gue misalnya lagi gue ke mall itu walaupun gue jalan berdua ya, gue nggak Iya. kuat sih, gue nggak kuat Karena? tuh. Gak tahu, karena rame, suasananya rame, Oh. gue Jadi nggak kuat tuh. meskipun Pasti kalau orang-orang gue masuk, di sekitar lu dikit tapi suasananya itu banyak, lu juga ngerasa gue kurang nggak kuat. nyaman di lingkungannya Iya, kayak gitu. benar. Iya, benar-benar. Mm-mm. Gue tuh kalau udah masuk mall ya, kalau udah rame nih, mata gue langsung merah, terus gue kedinginan anjir, kayak mau demam. Wow. Gue nggak Terus tahu dah maksudnya tuh kenapa tuh. kalau udah kayak Terus gitu gue lo gak apa, ngapain? Apa-apa yang lo lakuin
ketika udah ngerasa, oh kayaknya ini gue lagi berada di lingkungan yang kurang sesuai deh. Gue Terus, langsung gue langsung bilang dong ke teman gue pas gue lagi oh, kumpul ya. Bentar oh, ya, gue ke toilet dulu. Itu gue keluar dulu tuh. oh. Gue keluar dulu, gue ngerokok. Emang gue Jadi nggak tahan kok. lu coba menenangkan diri lu dengan cara keluar sebentar dari Iya, keramaian yang ada iya, itu. Oh. iya. Tapi emang Misalnya sebenarnya gue jurusan apa? Lu jurusan apa sih? jurusan manajemen marketing. Oh, oke. Gue baru nyadar sih, emang gue nggak bisa kayak orang-orang aja gitu. Hmm, iya, Habis bener banget. itu, misalnya lu udah tahu nih orang lu tipenya yang introvert gitu kan. Iya. Setidaknya itu basicnya lah. Habis itu lu setidaknya lu tahu nih, lu cari, lu research jurusan apa sih yang mungkin bisa buat lu seneng dengan Oh, dunianya. Misalnya orang introvert itu lebih seneng di accounting, bisa di hmm, IT atau di sistem informasi. Itu kan adalah tipe pekerjaan yang mungkin butuh konsentrasi yang tinggi gitu kan. Paling iya. kalau berkelompok tuh di beberapa temennya doang gitu kan. Lu Iya. ngelihat orang-orang ekonomi temenannya juga kayaknya segitu-gitu doang di kantor gitu kan. Iya. Kalau di sistem informasi, lu bisa dari rumah, lu kerjain di komputer lu sendiri. Jadi lu bisa fokus gitu. Nah, mungkin tipe-tipe orang introvert tuh kayak gitu tuh, jurusannya yang sesuai. Kalau extrovert lu bisa mungkin ke marketing, ke communication, public relation, Hmm, lawyer, ya kan? iya. Nah, itu lu bisa ketahuin tuh dari situ. Nah, lu termasuk orang yang mana tuh? Gue sebenarnya gue termasuk orang yang kalau misalnya berdasarkan klasifikasi lo tadi, gue sebenarnya pernah tes. Gue termasuk orang yang introvert. Gue sebenarnya sama kayak lu. Tapi eh skornya tuh mirip-mirip banget. Jadi introvert gue tuh 51%, extrovert gue 49%. Jadi kayak oke, gue seorang introvert karena skornya lebih gede 2% doang gitu dibandingin yang satunya lagi. Nah, kalau Oke. kata orang, kalau kata orang yang skornya mirip-mirip gitu disebut sama ambivert. Jadi Ya, betul, betul. ada di satu kesempatan gue seneng banget nih komunikasi sama orang-orang. Gue seneng ada di kerumunan orang banyak. Gue ngobrol sama mereka, gue interaksi sama mereka. Tapi ada di suatu titik di mana gue ngerasa oke, gue kayak ngerasa gue cukup interaksi sama orang lain. Gue butuh waktu buat sendiri. Gue pengennya sendiri dulu. Gue pengen menikmati diri gue sendirian tanpa bareng sama orang-orang. Nah, tapi nanti ada di satu titik lagi, oke, gue capek buat ngelakuin semuanya sendiri, gue main sama orang lain. Dan siklus itu kayak berlanjut gitu terus loh, Li. Eh, Oke. makanya gue rasa ada satu kelebihan, ada juga satu kelemahan. Karena kan ada di satu jurusan, kalau kayak jurusan gue, jurusan teknik, itu mungkin sedikit cocok kali ya, karena kan teknik itu ada saatnya kita harus ngelakuin semuanya sendiri, kayak misalnya ngitung, bikin laporan, dan lain-lain, tapi ada Yap. saatnya juga harus interaksi sama orang lain. Misalnya, kalau namanya kita membangun sesuatu, itu kan harus komunikasi sama masyarakat kan. Nah, mungkin di bagian situ, itu akan berguna gitu. Nah, jadi kayak gue ngerasa, mungkin buat teman-teman di sana yang kepribadiannya mirip sama gua, seorang ambivert, introvert enggak, ekstrovert juga enggak, itu sedikit banyak cocok sih buat masuk ke hal-hal yang seperti itu teknik. Jadi ada hubungannya Yap. dengan mengerjakan sendiri, ada hubungannya dengan mensosialisasikan apa yang udah dikerjakan gitu. Yap. Saran gua setelah lulus dari SMA, lu jangan ikutin temen lu buat pilih jurusan. Jangan ikutin temen lu. Oke, Mm-mm. Jadi ini harus, jangan harus ikutin. digaris bawah. Harus digaris bawah. Ini temen gua ini adalah orang dari komunikasi, ya kan? Oke. Dia punya teman lagi nih. Dia punya teman lagi. Temennya ini udah temenan baik nih. Akhirnya dia ngikutin temennya ini. Hmm. Akhirnya dia masuk ke komunikasi juga. Tapi akhirannya 2 tahun kemudian dia keluar dari Keluar. communication. Dia keluar dari universitas. Karena dia nggak Pindah. cocok sama fakultas communication. Iya, Tapi masih di universitas yang sama atau masih masih ganti?
Dia Oh, ganti masih di fakultas doang. SMA. Oh, Dia masih, beda ganti fakultas. Oke, terus? ya. Habis itu, eh gue kan mumpung kenal sama temennya itu kan yang pindah jurusan. Habis Iya. itu dia bilang, iya ini gue nggak seret nih sama komunikasi, gue orangnya nggak bisa deh yang kayak gini-gini. Habis itu akhirnya lu masuk apa? Gue mencoba buat jadi accounting gitu kan. Habis itu Wow. lu cocok gak masuk accounting? Habis itu ya gue cocok-cocok aja karena gue senang angka gitu kan. Oh. Habis itu dari situlah gue menyadari bahwa lu jangan ikutin teman lu kalau mau pilih jurusan. Jangan ikutin Don't teman. follow your friends. Apa? Karena menurut gue ya, menurut gue setelah teman gue cerita itu, wah itu parah banget cuy. Itu bakalan sia-sia. Ya ilmunya mungkin 2 tahun gak sia-sia. Cuman Iya. yang tidak sesuai dengan kemauan lu, tapi lu ikutin selama 2 tahun, secara finansial pun kerasa gitu loh. Iya. Capek juga nggak sih secara mental Iya betul. Habis itu ngikutin secara kemauan psikis yang lu, ngikutin iya, sesuatu yang bukan kemauan lo? iya. Secara psikis lu, secara ini lu, mental lu juga nggak kuat gitu kan. Mm-mm. Habis itu research dulu nih, yang kayak tadi gue bilang. Misalnya lu suka sama yang novel misteri atau suka ngelihat eh, karakteristik orang, jadi lu teman sama dia, lu liatin oh karakternya kayak gini-gini nih, atau enggak dari penampilan karakternya mungkin kayak gini-gini nih. Nah akhirnya mungkin lu bakalan nyadar itu dan akhirnya lu masuk psikologi Oke. gitu. Mungkin lu bisa masuk ke situ kali ya. Misalnya lu lebih suka berbicara secara tatap muka gitu kan, berdua gitu kan. Ya, jadi Iya. psikolog mungkin lu cocok gitu. Nah setelah itu mungkin lu harus belajar dulu nih psikolog nih sebelum lu masuk. Cari Bener tahu nggak lu tentang suka? jurusan itu. Betul. Oke. Mungkin lu belajar dulu dasar-dasarnya. Setelah lu telah oh ternyata gue nggak cocok nih. Bisa lo kayak gitu. Iya, Maksud iya. gue apa yang lu mau belum tentu lu senengin. Mungkin Hmm. beberapa bulan kemudian lu jadi nggak seneng gara-gara itu. Akhirnya mungkin lu bisa pindah. Oh, gue bisa masuk nih ke manajemen. Cuman manajemennya yang human resource gitu. Iya, iya. Hmm, Atau enggak lu menarik juga. coba yang lain gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau mungkin lu ada tips and trick yang lain mungkin ya. Eh, gue pengen bahas apa yang lu katain terakhir sih. Kalau yang lu katain terakhir tuh mirip sama secara nggak langsung kita nyari tahu sesuatu tuh cocok atau enggak sih sama kita. Bener nggak sih gitu? Sih? Benar, Atau benar. kalau misalnya lu udah kuliah nih, buat nyari tahu sebenarnya misalnya lu ada di psikologi, gue salah nggak sih masuk jurusan psikologi? Gue salah jurusan atau enggak sih? Itu bisa bisa buat mencari hal itu juga kan, Li? Iya, betul. Dengan cara mungkin lu belajar dasarnya atau lu ikut lomba atau enggak lu tambah-tambah pengalaman dengan kerja freelance, internship yang khusus buat SMA gitu. Mungkin lu bisa gitu. Lu sendiri ngerasa salah jurusan ya tadi? Iya. Oh, gimana cara lu Dan gue tahu? gue Dengan melihat kepribadian lu tadi berarti ya? Oh, ini kayak nggak gue sesuai. gue tahu itu setelah gue lulus sih sebenarnya. Jadi gue mungkin gue nggak senang sama marketing, jadi gue nggak Iya. senang ketemu orang baru, customer gitu-gitu, target kayak gitu-gitu, gue nggak seneng tuh sebenarnya. Jadi gue tuh pengen mencoba mengubah diri gue sesuai dengan apa yang gue mau Oke. setelah gue lulus. Nah gue coba cari-cari cara buat sesuai apa yang gue mau gitu kan. Dengan Mm-mm. cara ya mungkin lo tahu dengan pembelajaran. Ya Course-course mungkin gitu. pembelajar. Atau bukan? Ya itu juga boleh. Terus mungkin lu jadi rutinitas lu berubah. Misalnya Oh. rutinitas yang dulunya lu males nih. Lu males buat ngerjain sesuatu yang mungkin misalnya lu orang yang deadlineer banget kan toh. Ya kan? Tahu aja lo. Mungkin mungkin lu bisa ubah itu dengan cara
gue nggak tahu sih, ini gue baca-baca sama Iya, nonton doang sih. apa yang lu Mungkin dapetin? lu bisa ngubah itu dengan cara lu luangin waktu lu sejam atau 30 menit buat hal itu. Oh, Setiap hari dilakuin secara berulang selama 100 hari. Dan itu wow, akan menjadi suatu kebiasaan yang baru. menarik tipsnya. Wah, Nah, kayak gitu. itu udah coba Nah, lu lakuin? gue gue coba lakuin itu dan gue nggak berhasil. Gue nggak Oke. bisa tuh. Gue nggak bisa. Tapi, Gak bisa 100 tapi, hari ini. tapi gue lagi mencoba dengan cara gue menulis note di mana ada harinya, ya kan? Iya, Terus ada jamnya, terus ada list to do listnya. iya. Gue lakuin, gue catet apa yang gue mau lakuin hari ini, besok dan lusa. Gue catet, terus gue centang-centangin. Bener gak tiap hari ini gue ini. Semacam rencana buat ke depannya gitu ya? Ya, plan. Nah, Ngapain? ternyata Ya, cukup cukup berguna bagi gue. Jadi gue tiap lusa, tiap seling 1 hari, ya. gue gue setiap sore olahraga. Setiap sore olahraga. Di Setiap rumah sore olahraga atau di luar? di rumah dulu. Oh, di rumah. Terus Oke. setelah gue udah capek, gue pendinginannya dengan naik sepeda. Naik sepeda. Di Iya, rumah. Oh, enggak. sepeda. Akhirnya gue keluar naik Oh, sepeda. lu keluar. Naik sepeda. Oke. Ternyata selama seminggu, gue lakuin selama kurang lebih 2 minggu lebih, Iya. itu selalu berjalan. Wow. Dan itu sebagai suatu mungkin rutinitas gitu. Gue tanpa olahraga itu gue nggak bisa. Tanpa olahraga nggak bisa. Hebat. Iya, emang Jadi dari tubuh dulu lu, gue nggak bisa sih. tubuh lu udah Nggak bisa terbiasa tanpa berarti olahraga. ya sama Iya, kebiasaan-kebiasaan baru yang lu bentuk itu iya, selama 2 minggu. iya. Cara-cara yang mungkin bisa eh, membangkitkan Kebiasaan-kebiasaan passion baru. lu. Oh Iya, gitu. apa yang lu senengin lu bakalan dapat dari situ gitu. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Dengan begitu lu bakalan tahu apa yang lu suka, tahu apa yang nggak lu suka. Oke. Nah, dari situlah mungkin lu dapat kesenangan sehingga lu dapat passion lu. Hmm, Sehingga lu bisa tahu lu jurusan yang tepat tuh apa. oke. Gitu. Berarti pelan-pelan dibangun perasaannya, dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin pelan-pelan tiap hari, nanti akan ngerasa, oh ternyata ini adalah sesuatu yang menarik untuk dilanjutkan di jurusan di kuliah berarti ya. Betul. Betul Oke. banget. Nah, tapi kalau misalnya udah terlanjur masuk nih, misalnya nih ada orang nih masuk psikologi dia udah 2 tahun, terus dia ngerasa, wah kayaknya gue lebih suka deh kalau misalnya kuliahnya itu tentang kedokteran yang ngurusin kesehatan orang-orang. Nah, menurut lu tipsnya buat mereka apa sih? Buat orang-orang yang mikir kayak gitu. Terus lu tipe orang yang seneng sama jurusan lu kan? Heeh. Nah, Sedikit lu ketemu senang. nih, dikit senang. Berarti lu nggak senang dong sebenarnya sama jurusan. Enggak juga. Maksudnya ada beberapa faktor yang bikin senang, ada yang enggak. Ada suka Tapi dukanya lah ya. ya ada suka dukanya. Tapi mungkin lebih banyak hal-hal yang bikin senang dibandingin hal-hal yang nggak bikin senang. Jadi kayak yang nggak bikin senang bisa dibilang minoritas lah, gitu. Oke. Dari lu kuliah nih, ya Iya, mungkin lu biasa aja, mungkin lu seneng juga di jurusan itu, tapi lu iya, bakalan ketemu nih di dalam pergaulan di kuliah nih. Nanti lu bakalan nemuin orang atau kelompok yang kerjaannya tuh ngeluh aja tentang kuliah lu. pasti ada sih. Ada, ada kan? Iya, iya, iya. Terus Biasanya, terus. biasanya, biasanya nih ya, dia Heeh. bakalan eh, bilang kayak gini, ah males banget gue sama dosen ini, kayak gini, gue jadi males kuliah deh kayak gini, bolos aja bolos gitu kan. Racun dunia tuh. Iya. Nah, itu ada kemungkinan 50-50 orang itu nggak seneng sama jurusan itu. Oh, Dia nggak seneng sama jurusan yang mungkin terpaksa dia ambil. hmm. Tapi ada juga yang tipe orang yang dulu masuk lu seneng tapi oke lah gitu. Maksudnya emang dia bandel dari awal, cuman sebenarnya dia tuh bisa gitu.
Hmm, Ada juga yang tertantang tipenya. tipenya Nah, tertarik. biasanya orang orang yang tertantang itu adalah orang yang ambitious, Waduh, ambis abis. ambisius. Gimana nih kalau orang yang tertantang nih? Lu pernah ketemu kan orang yang dikasih tugas habis selesai kelas kadang langsung kerjain, atau enggak besok lu kerjain diajak nongkrong, gue lagi ngerjain tugas nih kayak gini-gini. Padahal tugasnya masih seminggu lagi, masih sebulan lagi. Iya, iya, iya. Lu pasti ketemu orang kayak gitu. Iya. Dan Nah, kadang-kadang orang itu, orang ambisius itu satu paket sama yang gue lihat sama orang yang perfeksionis. iya, Gak tau betul. kenapa, gue merasa itu sepaket. Oke, kalau dia perfeksionis, kebanyakan dia ambisius. Dan dia ambisius, kebanyakan perfeksionis gitu. Iya, Kebanyakan betul. ya, Mm-mm. meskipun gak semua. Terus, Terus ada juga orang yang biasa aja. Jadi dia dia masuk suatu jurusan tapi dia merasa gak ada senangnya, gak ada dukanya. Jadi kayak suka dukanya tuh balance gitu. mm, Nah, orang-orang yang suka ngeluh ini, yang tadi gue bilang gak senang sama jurusannya kemungkinan gitu. Nah, itu termasuk gue tuh. termasuk lu. Gue termasuk orang yang itu. Oke, makanya tadi ada beberapa hal yang lo lakuin. Salah satunya gimana sih cara biar lu coba menyenangi hal yang lain di luar apa yang udah lu pelajari selama 4 tahun. Iya. Begitu ya. Nah, Oh. gue baru nyadar setelah gue tuh udah lulus. Mm-mm. Nah, mungkin gue dari pengalaman Ya, gue tuh menyesal 2 kali tuh, 3 kali mah. oh, banyak juga. Apa tuh yang pertama tuh? Yang pertama, Gue menyadari adalah gue nggak bisa masuk IPA. Gue tuh menyesali itu. Yang satu. kedua, yang Wah, kedua, yang kedua adalah gue nyesel masuk manajemen dua. karena karena gue nggak sesuai dengan passion itu. Oke, tiga. Ketiga adalah gue nyesel masuk marketing. Hmm. Itu berarti marketing kan di dalam manajemen kan? Iya. Berarti Nah, double jadi kill gini. dong, Li. Iya, double kill. Double kill. Udah Bangsat manajemen, banget ya. gak ngerasa oke, ini marketing lagi ya. Gue mengambil keputusan 3 kali salah. Oke. Ini gue baru nyadar setelah gue lulus ya. Hmm. 3 kali salah. Gue banyak yang gue suka tapi nggak gue ambil. Yang ketiga Oh, adalah gue double kill. setelah manajemen. Jadi setelah lu jurusan nih, lu masuk Iya. fakultas jurusan manajemen, atau enggak lu psikologi, atau enggak beberapa jurusan ada pembagiannya lagi. Hmm. Misalnya eh, misalnya hukum. Hukum lu bisa jadi pengacara, khusus perdata dan pidana, setahu gue kayak gitu. Kalau di manajemen lu bisa milih finance, lu bisa milih marketing, bisa milih human resource atau SDM. Nah, gue setelah peminatan ini, gue bingung nih mau milih apa. Pertama, oke, gue coba financial deh. Gue coba masuk finance. Gue nggak lulus. Iya. Terus? Banyak yang nggak lulus. Cuman kayak gue masuk finance susah banget nih kayak gini. Oke lah, gue pindah nih. Nah, sisa 2 option kan, marketing sama human resource. Oke. Gue mau masuk human resource nih. Gue masuk human resource tapi gue mikir-mikir lagi. em, Orang kebanyakan kayaknya makainya tuh psikolog deh kayak gini-gini deh. Gue jadi ngelihatnya di pandangan yang berbeda. Jadi gue Oh, berarti ngelihat, irisan ya iya. Nah, gue ngelihat tuh risknya, resikonya. risikonya. Apa yang lagi tren juga, apa yang lagi dibutuhkan dalam dunia kerja. Akhirnya gue masuk marketing. Iya. Gue pikir, oke lah gue bisa jadi back office-nya marketing mungkin ya. Tapi gue Mm. udah ngelihat di pekerjaan gue, sales, 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 and sales. Kebanyakan yang hubungannya sama manajemen marketing, sales ya, yang lu dapetin sekarang. Iya, yang Oh, kebanyakan tuh gue harus berinteraksi sama orang baru.
tapi gue nggak bisa berinteraksi dengan orang baru. Itu Hmm, kekurangan gue. ya, ya. Itu yang jadi penghalang dalam rencana karir lo ini ya ke depannya. Iya, jadi Hmm. menurut gue setelah mungkin lu udah salah jurusan mungkin ya, tapi lu harus coba buat plan lagi, plan baru yang mungkin lu seneng, setidaknya balance. Jangan takut Misalnya, buat ngerencanain. iya, iya, lu research lagi. Kalau misalnya lu udah masuk accounting nih, ya kan? Tapi lu Oke. sebenarnya di accounting itu lu lebih senang di pajak mungkin ya. Oh, Akhirnya lu harus rencanain bagaimana caranya lu bisa eh, masuk di dunia dengan bidang pajak. Lu harus oke. rencanain tuh. Nah, mungkin dari situ lu bisa bisa mungkin secara secara mental juga akhirnya gue bisa sesuai sama yang gue mau gitu. Hmm. Pokoknya jangan takut lah buat milih langkah selanjutnya. Jangan kayak gue. Gue adalah contoh yang mungkin tidak baik bagi kalian gitu. Tapi lo menceritakan tips-tipsnya biar orang lain tidak Biar menjadi orang kayak lain nggak salah. Iya betul. Karena keren. gue yang namanya penyesalan kan datangnya terakhir. Selalu. Gue kasih tau lah penyesalan gue. Gitu. Gue mungkin setelah mungkin lu udah salah jurusan, mungkin lu bakal jadi gue. Tapi setidaknya kalau lu dengerin ini, setidaknya lu berubah gitu pikiran lu gitu. Itu Lo sih tips gue. Cari memahami, cari plan, memahami memahami, lu, memahami terus lu bikin kondisi, plan. terus membuat sebuah rencana, dan yang terakhir yang pasti aksi. Iya kali. Iya, iya. Dan jangan lupa, jangan ikutin temen lu. Itu sesat. Jangan ikutin temen lo. Jangan ikutin temen lu. Bener dah, jangan dah. Bener. Mungkin gara-gara teman-teman gue kebanyakan yang manajemennya tuh marketing ya. Iya. Makanya gue ikut ke marketing tanpa sadar. Udahlah, bareng teman-teman. Yang penting dapet teman. Iya, yang Asik. penting dapat teman, yang penting dapat network. Ya, win. Jangan udah lulus. Oh my God. Ya, Gue pernah dapet cerita. Gue juga pernah mikir. Kayak bukan gue mikir kayaknya gue salah jurusan, tapi kan sebelum salah jurusan tuh pasti ada pemikiran sebelumnya, yaitu aduh, kayak cemburu gitu sama jurusan sebelah, kayaknya kelihatannya lebih keren, kelihatannya lebih asik. Terus lihat-lihat diri sendiri, cocok juga kalau masuk sana. Pasti kan mikir gitu dulu, kayak pikiran itu terbentuk pelan-pelan, terus lama-lama ngerasa, kayaknya gue salah jurusan deh ada di sini. Gue pernah mikir gitu juga. Terus eh apa ya? Gue ngerasa itu ada di awal-awal perjalanan kuliah gue gitu. Jadi gue kan gue masuk di salah satu jurusan yang baru. Jurusan gue waktu gue masuk itu baru ada selama 3 tahun. Jadi jurusan gue itu baru ada tahun 2013. Gue masuk tahun 2016 kan. Nah, jadi baru ada 3 tahun. Gue kayak ngerasa ngelihat jurusan sebelah kayak teknik sipil itu kan mereka udah ada dari tahun 1920. Jadi itu udah 96 tahun dan jurusan gue baru 3 tahun. Terus kayak prospeknya gue ngelihat, kayaknya ini masih kurang deh. Kayak jurusan-jurusan baru pasti banyak orang kan yang ngeremehin. Terus gue ngerasa makin ke sini, ya udahlah, pikiran itu mulai hilang. Terus di tahun ketiga itu mulai muncul lagi setelah gue belajar beberapa hal baru yang ada di luar jurusan gue. Kayak misalnya informatika, gue mulai belajar dikit-dikit karena dia ajakin adik gue kan. Terus gue mulai belajar ada dikit-dikit lu lewat yang cewek. yang cowok, Oh, adik gue yang yang si cowok. piano, si Iya. jenius. Terus, nah gue ngerasa, aduh kayaknya kalau misalnya gue masuk teknik informatika itu bakal menarik banget deh. Terus gue ngelihat ke belakang, waduh, sayang juga 2 tahun terakhir ini gue belajar sesuatu bukan sama sesuatu yang gue benar-benar suka gitu. Terus puncaknya itu kan di tahun 3 awal kan. Nah, di antara tahun ketiga sama tahun keempat, kalau di gue itu adalah waktunya KP atau kuliah praktek. Jadi Eh, kalau orang-orang lain mungkin bilangnya magang kali ya. Tapi iya kalau ya, di itu teknik dibilangnya kuliah praktek. KP. Jadi kita harus ada di satu
proyek yang masih berlangsung tentang pembangunan sesuatu. Karena jurusan gue itu tentang keairan, jadi kita diminta buat nyari proyek bendungan. Nah, gue sama teman gue berdua kita nyari tuh karena kan harus kelompok-kelompok, dua orang. Nah, kita ikut nggak terlalu lama sebenarnya, cuman sebulan karena kita cuma diminta buat ngamatin itu apa sih yang lagi dibangun, terus minta dokumen tekniknya kayak gimana, nanti buat bikin laporan apa yang udah kita lakuin di sana sama proyeknya itu kayak gimana. Nah, gue mulai ngerasa tuh kayaknya ini bukan tempat di mana gue akan mengabdi nanti gitu. Gue ngerasa gue kurang suka buat ada di suatu tempat di lapangan di mana senioritasnya itu tinggi. Nah, itu sesuatu yang gue kurang gue itu gue rasa bukan tempatnya lah, bukan tempatnya buat gue. Nah, gue ngerasa aduh kayaknya gue semakin salah jurusan deh. Jadi udah satu tahun meningkat terus nih keinginan dan pemikiran kayaknya gue salah jurusan. Nah, di waktu KP tuh makin makin tinggi lagi. Wah, kayaknya ini bukan tempatnya deh. Terus habis KP-nya selesai, gue mulai explore. Gue mulai explore berlanjut. Gue kontak-kontak teman-teman gue yang beda jurusan. Gue tanya-tanya, gue ngobrol-ngobrol. Waktu itu kan masih belum zamannya COVID kan, jadi kita masih bisa kayak ngobrol-ngobrol, ketemu langsung. Nah, gue ngobrol-ngobrol sama temen gue. Gue explore lagi. Nah, setelah gue cari-cari tahu, kayak teman-teman dari jurusan yang gue rasa itu keren, dari jurusan yang emang jadi passionnya dia, jadi dia ngerasa di situ sangat passion. Nah, gue coba ngobrol-ngobrol, gue tanya belajarnya gimana sih, terus yang bikin seru di jurusan lo apa, terus nggak enaknya apa, gue tanya-tanya. Terus gue gue suka mikir soalnya, wah kayaknya jurusan itu keren ya, keren banget. Tapi kayaknya kalau gue masuk sana bakal lebih asik, itu pasti ada pikiran gitu kan. Nah, tapi setelah gue explore lebih lanjut, gue mulai dapet kayak insight-insight baru. Wah ternyata jurusan yang gue pengenin itu nggak seenak, nggak sekeren, bukan nggak sekeren, nggak semulus-mulus aja kayak yang gue pikirin gitu. Ada jalan terjalnya juga, ada sesuatu hal yang nggak bisa apa ya, nggak bisa ditoleransi lah. Lu Nah, pasti tahu kan, dalam benar. dalam satu perjalanan hidup lu pasti ada satu hal yang lu nggak suka tapi akan tetap lu jalanin karena lu menghindari sesuatu yang lu nggak bisa toleransi, sesuatu itu ada di dalam hidup lu, ya kan? Nah, Hmm. itu yang bikin gue ngerasa oh ini ternyata di jurusan gue yang sekarang, meskipun itu bukan 100% hidup gue mungkin nggak akan ditaruh di jurusan ini, tapi jurusan ini itu nggak ada suatu hal yang benar-benar menonjol dan membuat gue harus menghindari suatu hal itu. Jadi ya gue rasa explore lebih lanjut itu adalah suatu solusi sih. Kalau misalnya lu ngerasa lu salah jurusan gitu. Apakah di jurusan lo itu sebenarnya meskipun lu nggak ngerasa suka, itu adalah yang terbaik yang uh, lu bisa dapat gitu. Dibandingin lu ada di jurusan lain, mungkin lu pengen, tapi ada suatu hal yang lu nggak bisa toleransi gitu buat ada di hidup Mm-mm. lu. Benar-benar. Gitu sih. Terus dari saat itu gue ngerasa oke, gue harus sedikit lebih banyak bersyukur tentang jurusan gue karena ya setelah gue cari tahu lebih lanjut, gue nyaman banget di sini gitu. Gue nyaman banget terlepas dari pemikiran-pemikiran jurusan lain gini, jurusan lain gini, tapi gue ngerasa Hmm. oke, di sini kayaknya jurusan yang terbaik gitu buat gue. Nah, Tapi ada kemungkinan mungkin lu bener-bener salah jurusan pemikiran lu gitu kan. iya, Ya gue kan? sempat mikir gitu, tapi gue coba tinggalin lah pemikiran itu. Kalau emang gue ngerasa salah jurusan, gue mungkin lebih suka nyebut salah jurusan itu sebagai motivasi untuk belajar hal yang lain gitu. Jadi karena Iya, karena benar-benar. karena jurusan itu kan ya udahlah lu udah jalan 2 tahun, udah jalan 3 tahun, masa lu mau ninggalin terus ngulang dari nol? Kayak ibarat oke, lu malah jatuhnya nggak dapet apa-apa. Yang di sini nggak selesai, yang di satunya lagi bisa jadi lu udah capek gitu buat belajar. Kan ada orang yang alasannya kayak gitu kan, capek buat belajar meskipun Iya hidup ada anjir. pelajaran, tapi dia selalu bilang capek buat belajar ya udah. Jadi kalau gue lihat ya udahlah jalanin aja, lu udah jalan 2 tahun, 3 tahun jalanin aja. Kalau lu emang nggak suka, lu coba cari hal-hal lain bersamaan sama lu waktu nyelesain kuliah.
Jadi kuliah kuliah selesai meskipun di jurusan yang nggak sesuai, tapi lu juga punya pembelajaran yang baru gitu. Jadi skill lu malah double-double dibandingin orang-orang yang lain. Oke, Iya kan? bener sih tuh, bener bener bener. Kayak gue waktu gue udah masuk marketing, gue belajar buat investasi lebih dalam lagi, Iya, yang hal-hal yang mungkin mungkin harus diimbangi ya tuh, mungkin ya. iya. Hmm. Apa yang lu nggak suka, cari apa yang lu suka, Hmm, cari yang disukai. biar lu imbang gitu. Tapi Iya. tuh semua yang kita bilang itu kemungkinan 50% ya gak sih? Ada yang misalnya orang udah mencoba buat nyari apa yang suka, Hmm. tapi mentalnya itu masih 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 turun gitu, masih mental down gitu loh. Oh, Dia nggak bisa menemukan apa yang dia suka jadinya, karena terlalu lama di bagian yang dia tidak suka. oh, jadi kayak tertutup instingnya, jadi udah menyerah Iya, duluan kan tentang diri sendiri nih, Li. Gue iya, punya tentang diri sendiri, iya, gue punya pemikiran. Kalau misalnya gue pernah baca nih di suatu tempat, ada salah satu sosmed yang lumayan bagus. Gue baca tentang passion. Jadi sebenarnya passion tuh bukan sesuatu yang dicari menurut mereka, tapi sesuatu yang akan mendekati. Mendekati ketika apa nih? Ketika eh, kita tuh belajar lebih banyak tentang sesuatu. Jadi awalnya mungkin kita masuk ke satu tempat, terus kita ngerasa, ah kayaknya bukan passion gue deh di sini. Oke, itu baru perjalanan pertama dari mungkin 1.000 langkah yang bakal lo lakuin, tapi lo baru ngelangkah satu. Nah, langkah selanjutnya yang bisa dilakuin adalah belajar lebih banyak tentang sesuatu. Itu mungkin langkah ke 100 nih. Nah, udah belajar banyak, terus nanti mungkin di langkah ke 100 sampai langkah ke 500, itu lo akan mulai menikmati. Menikmati apa yang lo kerjakan. Nah, ketika udah di langkah ke 501 sampai langkah ke 1.000, lo akan mau berusaha untuk lebih banyak mengembangkan apa yang lo kerjakan gitu. Jadi, passion tuh bukan sesuatu yang statis, tapi dinamis. Bisa aja nih, misalnya nih, lo kuliah di manajemen kan? Terus lo iya, masuk ke kepanitiaan, misalnya logistik. Terus lo kerja bagus nih di sana. Dan iya, orang-orang itu kan bisa bilang, gila Li, lo passion banget ya di logistik. Terus sama juga kayak kata orang, kalau misalnya orang di kepanitiaan megang nih misalnya desain grafis. Meskipun dia misalnya orang teknik. Terus keren-keren hasil desainnya. Terus orang-orang pada Heeh. bilang, passion dia di desain grafis boleh juga. Jadi eh dari sini sebenarnya passion tuh bisa lebih dari satu. Yang gue baca ya, passion tuh bisa lebih dari satu. Passion lu ketika ada di suatu tempat, lu bisa passion banget di situ jadi seorang pemimpin. Di tempat lain, lu bisa jadi passion banget, misalnya menjadi seseorang yang mengayomi orang, misalnya di sebuah lembaga swadaya masyarakat. Di tempat lain, misalnya, lu bisa eh, bagus banget dalam merancang sebuah produk yang akan diproduksi, misalnya gitu. Jadi passion tuh bisa banyak, tergantung bagaimana kita menikmati sesuatu dan ingin berusaha lebih banyak di bagian situ gitu. Jadi eh, ya gitu sih, Li. Passion tuh bisa berubah. Mungkin SMA orang-orang ngerasa passion dia menjadi pengacara misalnya. Terus begitu SMA menjalani lebih banyak tentang psikologi karena dia masuknya psikologi, oh, dia bisa aja gitu punya passion di psikologi karena dia udah belajar banyak, menikmati dan mau berusaha. Itu sih, Li, yang tentang yes, betul, betul. passion tadi. Ya menurut gue sih ya passion ya, Ah, passion minat kan. iya, Menurut gue passion tuh istilahnya kayak gimana ya? Passion tuh banyak, dan orang mungkin bisa punya passion lebih dari satu. iya. Tapi ya gue bilang lagi, mungkin yang lu umpamain yaitu langkah. Langkah 100, 500 sampai 1.000. Sebenarnya hampir sama umpamanya. Umpamanya adalah lu bikin planning. Hmm, perencanaan.
perencanaan. Mau gimana lagi? Masa lu ngikutin air mengalir? Harus aktif mencari. Nah, gue baru mempelajari nih. Lu moto lu Hmm? adalah ngikutin air yang mengalir. Gue tanya, air ngalir kemana sih? Ke tempat yang lebih rendah. Tempatnya lebih rendah. Paling mentoknya kemana? Laut. Ke laut. Di laut lu bisa cari apa lagi? Kadang orang kayak gitu deh. Ah, ya udahlah ngikutin air aja yang ngalir gitu kan. Hmm. Ya, itu sebenarnya air ngalir itu, moto itu adalah orang yang seneng di zona nyaman. Wow, zona nyaman. Oke. Lu harus jadi ikan, malah lu harus jadi ikan salmon di mana lu naik ke atas, Melawan dunia. melawan dunia, melawan gravitasi buat lu lebih maju kayak gitu. Tapi gue nemuin banyak orang juga kayak gitu tuh, ngikutin air mengalir aja. Dengan akhiran, ya mungkin kayak gue juga ya, kayak gue dulu jadinya. Jadinya kayak gara-gara gue udah menyesal, gue jadinya ikutin air mengalir aja gitu. Mm-mm. Itu ya guys, jangan kayak gitu. Iya, iya. Tipsnya, tips tambahannya kali ya. Tips tambahannya, Ap- jangan jadi air yang mengalir. Tetapi Iya, kita harus menjadi seorang ikan salmon yang iya, melawan dunia. itu tips gue. Nah, mungkin lo ada tips lain tuh. Tips gue sebenarnya beberapa hal udah agak gue bocorin sih tadi. Kayak misalnya gini, lu harus tahu dulu apa yang paling bikin lu nggak betah di satu tempat. Kayak misalnya, ini dua hal paling general yang ada di pikiran gue dan menurut gue paling umum lah. Misalnya cara kerjanya. Contohnya, waduh, gue nggak suka nih sama hitungan. Nah, banyak banget hitungan tuh. Itu bisa jadi suatu hal yang paling bikin lu nggak betah di satu tempat. Bisa juga kayak misalnya lokasi kerjanya. Lu orang yang suka kerja di lapangan atau suka kerja di kantor. Jangan sampai lu masuk Betul. jurusan di satu tempat yang emang udah jelas-jelas dia kerja di lapangan gitu. Tapi lu nggak suka di lapangan ya, itu kan sesuatu yang harus lu hindari. Nah, jadi Hmm. cari tahu dulu apa yang bikin lu paling nggak betah gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu nih, kan misalnya jurusan banyak nih. Lu Mm-mm. cari tahu, oh gue paling nggak betah kalau misalnya kayak gini, oh berarti jurusan ini nggak usah nih. Sisanya, nah sisanya baru ke filter. Terus dicari jurusan yang emang benar-benar lu suka. Zaman sekarang kayak gini kan banyak banget nih jurusan. Bahkan jurusan-jurusan tuh mulai ada anaknya. Jadi jangan terpaku sama jurusan-jurusan standar kayak misalnya bisnis, psikologi, ekonomi, kedokteran, teknik mesin, teknik sipil. Nah, jurusan sekarang bahkan kayak kalau di gua yang teknik sipil aja itu kan tahun 2000-an itu udah mekar jadi teknik lautan. Jadi teknik sipil yang ngurusin domainnya di laut itu dipecah jadi teknik lautan. Nah, tahun 2013 yang jurusan gua itu teknik sipil yang domainnya keairan tapi di daratan itu dipecah jadi teknik dan pengelolaan sumber daya air. Jadi ada juga gitu. Misalnya ekonomi. Ekonomi kan ada ekonomi bisnis, ada ekonomi pembangunan, terus ada ekonomi Islam. Nah, itu lu cari tahu mana yang menurut lu paling cocok. Terus jangan takut juga buat masuk ke jurusan yang baru lu denger nih. Kan sering banget, ah gue takut masuk jurusan, ini kayaknya jurusannya nggak familiar, aduh orang tua gue nanti bakal setuju atau enggak ya. Itu pemikiran-pemikiran yang gue rasa pasti ada di pikiran anak SMA kelas 3 atau kelas 12 yang lagi milih jurusan. Nah, misalnya kriminologi di UI. Itu jurusan baru juga, gue lupa eh, kapan diluncurinnya. Tapi dulu mah siapa yang kepikiran jadi kriminolog kan? Tapi makin sekarang kita ngerasa jurusan-jurusan kayak gitu, kayak misalnya kriminologi UI itu bisa jadi jurusan yang sangat relevan di zaman sekarang di mana tingkat kriminalitas semakin tinggi, habis itu Mm-mm. pembangunan manusia semakin cepat gitu, masalah semakin banyak, justru jurusan-jurusan kayak gitu yang dibutuhkan gitu. Mm-mm. Jadi jangan takut lah masuk ke jurusan baru. Mungkin waktu lu masuk, lu akan jadi sampah begitu lulus.
Tapi ketika lu nunggu nih 5 tahun, 10 tahun, lu berusaha membangun lingkungannya, lu berusaha membangun komunitasnya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi Kak, kalau misalnya jurusan baru tuh suka susah gitu dapat informasinya jurusan ini ngapain. Nah, saran gue jangan jangan males nyari OA-nya gitu. Websitenya juga biasanya udah banyak sekarang kan jurusan-jurusan itu punya Iya website. betul banget. Betul. Jangan males lah nyari info. Info tuh banyak. Kalau lu bilang nggak ada info, berarti lu belum cukup banyak nyari. Lu cuma dengar, oh jurusan ini, aduh gue nggak tahu tentang apa, ini gue nggak tahu infonya tentang apa. Padahal lu nggak nyari apa-apa gitu. Cari, Heeh. bahkan cukup ngetikin nama jurusannya di internet. Nggak usah pakai nama universitasnya lah, nama jurusannya aja. Itu pasti keluar informasinya. Jadi jangan takut buat nyari. Itu sih paling tambahan tips dari gue, Li. Oke. Mantep ya tipsnya. Ini mungkin tips and trick kita bakal ada yang berbeda. Jadi mungkin Iya, juga ada yang sama tapi beda umpama doang. Jadi kalian iya. bisa uh, telaah sendiri, bisa memaknainya sendiri. Di situ Apa tuh? setidaknya setelah lu SMA lu punya teman dekat atau pas kuliah lu punya teman dekat, itu lu harus ceritain buat mental lu nggak down banget lah. Oh iya. Jadi faktor teman dalam menangani pemikiran-pemikiran lo itu penting Iya. juga ya dalam menyelamatkan Kadang cewek, kehidupan kuliah lo. Iya. iya. Gimana Kadang nih kan gimana? cewek lebih mental perasaannya lebih 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 wow ya. Oke. Kalau mendapati masalah mungkin lebih lebih pemikirannya itu lebih ke cewek gitu kan. Maksudnya lebih keras, pemikiran kerasnya tuh lebih ke cewek gitu. Gue Iya. harus ngapain nih kok dia kayak gini ya, mungkin kayak gitu kan. Iya. Itu makanya lu harus punya teman dekat di kuliah lu atau SMA. Temen cowok Betul. mungkin agak gengsi ya, gengsi. Betul. Tapi lama-lama mungkin lu harus cerita buat mental lu tuh nggak down banget, setidaknya ada yang nyemangatin lu Betul. gitu. Oke, hari ini kita sudahi dulu. Mungkin kalau seru part kedua mungkin ya, atau enggak dengan judul yang berbeda. Ya. Tapi ya sedikit menyeleneng mungkin. Ya pokoknya hari ini temanya menurut gue seru banget dan penuh dengan makna dan cerita gimana tips and trick dan lain-lain gitu. Kita udahan dulu ya, Tok. Kita karena udah cukup lama ini. Ya. Oke, selamat mendengar. Terima kasih. Jangan lupa. Oke, dadah.